Part 2 udah dirilis dan filmnya ini bisa dibilang masterpiece banget. Bisa dibilang salah satu sci-fi film terbaik abad ini. Film ini adalah adaptasi paruh kedua dari novel karya Frank Herbert yang ngasih lihat kelanjutan misi Paul Atreides dan kebangkitannya sebagai lisan al-gaib. Walaupun House Atreides berhasil balas dendam di akhir filmnya, jelas nih masih banyak yang perlu diceritakan mengenai Paul dan keluarganya ini. Nah, setelah nonton filmnya ada banyak yang kita bisa bahas dari film ini, dari mulai mini ceritanya yang sebenarnya sampai ke endingnya yang ngetis kelanjutan dari saga Paul Atreides. So, bakal kita bahas semuanya di video kali ini, tapi sebelumnya spoiler dulu buat kalian yang belum nonton ya. Kalau udah nonton ya gak apa-apa sih, udah lama juga. Tapi langsung aja lah kita gas. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Filmnya dibuka dengan narasi Princess Irulan Corrino yang diam-diam mencatat kejadian pembantaian House Atreides dalam jurnal imperialnya. Dia juga berpikir kalau Paul Atreides kemungkinan masih hidup, sementara ayahnya, Padishah Emperor Shaddam IV, jadi sedih karena memploting jatuhnya keluarga Atreides. Itu karena Emperor sendiri ternyata juga dekat sama Leto Atreides. Tapi dia menyuruh House Atreides untuk dieksekusi karena khawatir kalau mereka ini bakal punya terlalu banyak power di dalam Great Houses of the Landsraad. Ini adalah kelompok pemerintahan universal yang terdiri dari perwakilan semua keluarga yang menguasai planet-planet di universe-nya Dune. Di Arrakis melanjutkan langsung dari ending film pertama, pasukan Fremen yang dipimpin sama Stilgar, termasuk Paul dan Lady Jessica yang join mereka, sedang dalam perjalanan ke salah satu goa persembunyian rahasia Fremen yang bernama Sitstaber. Mereka membawa tubuh Jamis yang kalah duel sama Paul untuk dimakamkan di sana. Mereka lalu ketemu dengan patroli Harkonnen tapi berhasil mengalahkan mereka. Sesampainya di Sitstaber, beberapa Fremen mencurigai kalau Jessica dan Paul ini adalah mata-mata, sementara Stilgar dan yang lainnya melihat tanda-tanda dari sebuah ramalan tentang ibu dan anak dari dunia luar yang akan membawa kemakmuran bagi Arrakis. Stilgar lalu ngasih tahu Jessica kalau Reverend Mother mereka ini sedang sekarat. Jessica harus menggantikan perannya dengan meminum cairan yang terbuat dari empedu bayi sandworm yang disebut dengan Water of Life. Cairan ini jadi racun mematikan kalau diminum laki-laki dan orang-orang yang gak terlatih. Sebagai Bene Gesserit, Jessica bisa mentransmutasikan racun itu, berhasil bertahan hidup dan mewarisi ingatan setiap nenek moyang perempuan di garis keturunannya. Cairan itu juga membangun pikiran anak perempuannya yang belum lahir yang bernama Alia, yang memungkinkan Jessica untuk berkomunikasi dengannya. Dengan Jessica yang menjadi Reverend Mother yang baru, dia memberikan petua untuk meyakinkan kaum Fremen di utara supaya menerima ramalan tentang pembawa kemakmuran bagi Arrakis, di mana kaum Fremen utara ini skeptis sama ramalan itu. Sementara itu, Chani dan temannya si Shakli ini percaya kalau ramalan itu adalah narasi palsu yang dibuat untuk memanipulasi dan menguasai Fremen. Tapi Paul sendiri, orang yang diramalkan sebagai penyelamat, dia bilang kalau dia nggak mencari kekuasaan tapi cuma mau berjuang bersama para Fremen. Di sini Chani mulai punya respect nih sama si Paul. Paul dan Chani lalu jatuh cinta saat Paul mulai menganut cara hidup Fremen. Dia mempelajari bahasa mereka, mengambil bagian dalam ritual kedewasaan yang harus dijalani setiap Fremen, kayak menunggangi sandworm, jadi Fedaykin warrior, dan membantu menyerang operasi rempah-rempah Harkonnen. Paul lalu diberi nama Fremen sebagai Usul dan Muad'Dib. Di sisi lain, Baron Vladimir Harkonnen mengganti tugas keponakannya Glosuraban dengan keponakannya yang lebih muda yang bernama Vetrota sebagai penguasa Arrakis. Dia adalah adiknya Raban yang psikotik dan suka membunuh. Ini dilakukan setelah Raban gagal melindungi operasi rempah Harkonnen yang mengalami kehancuran besar saat diserang sama Fremen. Seorang Bene Gesserit bernama Lady Margot Fenring lalu dikirim untuk mengevaluasi kecocokan Fate sebagai prospek Kwisatz Haderach dengan tes Gom Jabbar, tes yang sama yang dipakai untuk menguji Paul Atreides di Dune 1. Lady Margot juga merayunya buat mengamankan gen dan keturunannya. Nah, Kwisatz Haderach sendiri ini adalah sosok untuk Bene Gesserit laki-laki dan super being yang akan jadi juru selamat dengan kemampuan melihat masa depan untuk membimbing umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Di Arrakis, Lady Jessica melakukan perjalanan ke selatan untuk bertemu dengan fundamentalis Fremen yang percaya dengan ramalan itu. Sedangkan Paul tetap berada di utara. Tapi dia takut penglihatannya tentang perang suci akan terjadi kalau dia pergi ke selatan sebagai seorang Mesaya. Paul lalu bertemu kembali sama Gurney Halleck, mantan pemimpin militer House Atreides yang selamat dari pembantaian Atreides di film pertama. Dia sekarang jadi penyelundup rempah-rempah. Gurney lalu bilang ke Paul kalau ayahnya memiliki penyimpanan senjata atom tersembunyi milik House Atreides dan lalu membawanya ke sana.
Feyd-Rautha dengan tugas barunya lalu menemukan dan menyerang Sid Stabir dengan membunuh banyak orang Fremen di sana, termasuk si Sakli. Situasi ini memaksa mereka yang selamat termasuk Paul buat melakukan perjalanan ke selatan. Setibanya di sana, Paul meminum Water of Life dan mengalami koma. Chani bisa memulihkan Paul dengan mencampurkan air matanya dengan Water of Life. Tapi dia marah karena tindakan Paul yang mengikuti omongan ibunya buat minum Water of Life. Setelah meminum Water of Life, Paul mendapatkan penglihatan yang lebih jelas tentang masa lalu dan masa depan. Dia melihat adik perempuannya Alia yang udah dewasa di planet Arrakis yang memiliki lautan melimpah nih di Arrakis. Dia juga di sini tahu kalau ternyata emaknya Lady Jessica adalah anaknya Baron Harkonnen. Ini berarti Paul adalah seorang Atreides dan juga keturunan Harkonnen. Penglihatan ini memberikan Paul keyakinan dan keberanian untuk merebut kembali planet Arrakis demi mendiang ayahnya, dan dengan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, dia memilih untuk menerima dan memanfaatkan ramalannya sebagai seorang Mesaya daripada menghindari takdirnya itu. Paul bertekad untuk merebut kembali apa yang diyakini sebagai miliknya, which is seluruh planet Arrakis dan bahkan mungkin lebih dari itu. Para pemimpin Fremen Selatan lalu mendesak Paul untuk menantang Stilgar dalam pertarungan ritual merebut kepemimpinan. Tapi Paul menolak karena dia tahu salah satu dari mereka pasti akan mati. Dia nggak mau menyia-nyiakan prajurit dan sekutu berharganya kayak Stilgar. Paul malah menyulut semangat para Fremen dengan menunjukkan kalau dia bisa membaca pikiran terdalamnya mereka. Paul yang juga udah bermata biru mendeklarasikan diri sebagai lisan al-gaib dan mengirimkan tantangan kepada Emperor Shaddam untuk datang ke Arrakis. Kalau enggak, Paul akan mengekspos rencana ilegalnya Emperor bersama Harkonnen yang memusnahkan House Atreides. Emperor Shaddam lalu tiba di Arrakis bersama Princess Irulan, Reverend Mother Gauss Helen Mohayam, dan pasukan Saudaukarnya. Pasukan Fremen lalu melancarkan serangan militer besar-besaran ke Arrakeen untuk mengarahkan pasukan Shaddam menggunakan bom atom milik keluarga Atreides dan juga menggunakan sandworm. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Sardaukar dan Harkonnen, sementara Paul membunuh Baron dan menahan Shaddam dan rombongannya. Gurney Halleck juga berhasil mencegat dan membunuh Rabban yang melarikan diri. Paul lalu menantang Emperor Shaddam supaya dia bisa naik tahta. Dia juga meminta Princess Irulan untuk menikahinya supaya memperkuat klaim atas tahtanya, yang tentunya ini bikin si Chani kaget dan sakit hati. Sementara itu, Great Houses of the Landsraad ini tiba di orbit Arrakis setelah sebelumnya dipanggil sama Baron. Paul lalu mengancam akan menghancurkan ladang rempah-rempah Arrakis dengan senjata atom Atreides jika mereka berani campur tangan untuk menghalanginya. Ini sekaligus jadi ultimatum supaya Shaddam ini turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya. Ancaman ini tentunya ngeri ya, karena rempah melange ini menyediakan kekuatan bagi kapal luar angkasa untuk melintasi jarak yang sangat jauh. Rempahnya memungkinkan mereka untuk membelokkan ruang dan waktu dengan bantuan Guild Navigator. Imperium terancam hancur selamanya karena mereka udah sangat bergantung sama zat langka ini. Emperor Shaddam lalu memilih Feyd-Rautha sebagai championnya untuk bertarung mewakilinya. Paul dan Feyd-Rautha lalu berduel dengan pisau, di mana nasib alam semesta jadi taruhannya. Feyd hampir mengalahkan Paul, tapi Paul akhirnya menang menikam Feyd-Rautha sampai mati. Emperor Shaddam gak punya pilihan lain selain menyerah. Irulan lalu setuju untuk menikahi Paul dengan syarat ayahnya dibiarkan hidup. Shaddam lalu berlutut dan mencium cincinnya Paul, menandakan transfer kekuasaannya kepada Paul Atreides. Tapi Great Houses yang lain gak mau mengakui Paul sebagai kaisar baru. Jadi Paul memerintahkan pasukan Fremen-nya untuk menyerang armada mereka yang mengorbit di atas Arrakis. Stilgar lalu memimpin pasukan Fremen ke kapal milik Sardaukar untuk melaksanakan serangannya. Sementara Jessica dan Alia menyadari kalau ini adalah awal dari perang suci Muad'Dib dan alam semesta gak akan pernah sama lagi. Di sisi lain, Chani terkejut dengan keputusan Paul untuk menikahi Irulan dan dia menolak untuk tunduk kepada Paul dengan rencananya yang arogan dan intensif. Chani lalu pergi sendirian dengan menaiki sandworm dan filmnya lalu selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ending dan kelanjutan ceritanya, kita bahas dulu perbedaan dengan novelnya yang karakter-karakter pentingnya ini nggak dimunculkan di film. Karena film ini mengubah source materialnya dengan menghilangkan beberapa karakter utama. Salah satunya adalah Thufir Hawat yang di film pertamanya diperanin sama Stephen McKinley Henderson. Thufir adalah mentat buat keluarga Atreides. Mentat ini basically adalah sebuah komputer dalam wujud manusia yang bisa memproses dan menghitung informasi yang sangat banyak. Kalau di novelnya, Thufir punya peran kecil tapi penting di paruh kedua ceritanya ini. Dia ditangkap sama Harkonnen dan dipekerjakan sebagai mentat baru untuk Baron. Baron percaya kalau Thufir bisa dikendalikan melalui keinginannya untuk membalas dendam, karena dia dibohongi kalau Lady Jessica lah yang mengkhianati Duke Leto Atreides. Tapi Thufir diam-diam terus membuat skema untuk melawan Harkonnen dan menyetir supaya Feyd-Rautha dan Baron Harkonnen saling mengkhianati.
Tapi pada akhirnya, Tuvir memilih mati daripada mengkhianati Paul Atreides. Stephen McKinley sendiri dilaporkan udah ikut syuting buat Dune Part 2, tapi scene-nya dipotong dari final cut filmnya. Ini juga berlaku nih buat aktor Tim Blake Nelson yang sempat dikonfirmasi gabung dalam cast filmnya dalam peran yang dirahasiakan, tapi dia nggak muncul sama sekali di filmnya. Ada spekulasi kalau dia bakal berperan jadi Count Hasimir Fenring, suaminya Lady Margot dan salah satu pendekar pedang terhebat di Imperium. Fenring sendiri merupakan bagian dari skema panjang Bene Gesserit untuk melahirkan Kwisatz Haderach, tapi dia ternyata nggak bisa punya keturunan karena nggak subur. Itulah kenapa Lady Margot merayu Fat Ruta buat mengamankan materi genetikanya untuk program breeding Bene Gesserit. Mungkin director Denis Villeneuve ini mau bikin ceritanya lebih streamline dengan menghilangkan karakter Fenring ini. Film ini juga menghilangkan anaknya Paul dan Chani yang bernama Leto II. Dinamakan sebagai penghormatan kepada mendiang kakeknya atau ayahnya ya, Leto Atreides. Leto cuma muncul sebentar di bukunya sebelum terbunuh dalam serangan tentara Emperor. Di bukunya, kematian Leto II adalah tanda kalau Paul dengan segala kekuatannya ternyata nggak maha melihat dan maha tahu. Atau at least kekuatannya belum sampai di situ lah. Terakhir ada Alia Atreides. Nah, salah satu perubahan paling besar dari novelnya adalah Alia ini nggak pernah muncul secara nyata. Dia masih belum dilahirkan sampai akhir filmnya dan cuma muncul sebagai orang dewasa di penglihatannya Paul. Sedangkan kalau di buku dan beberapa adaptasi Dune sebelumnya, Paul dan Lady Jessica udah tinggal bersama Fremen selama bertahun-tahun sebelum Perang Suci dimulai. Cukup waktu sampai Alia ini dilahirkan dan tumbuh sampai berusia 2 tahun. Di filmnya pun namanya sama sekali nggak pernah disebut. Kita tahu kalau dia Alia ya karena lore dari bukunya itu. Di novel dan adaptasi Dune sebelumnya, Alia ini digambarkan sebagai anak kecil creepy yang ngomong dengan suara dan pikiran orang dewasa. Dia dikenal sebagai Alia of the Knife karena Alia lah yang seharusnya membunuh Baron Harkonnen. Tapi untuk versi modern ini kita mungkin baru akan ketemu sama Alia di Dune Part 3 atau adaptasi Dune Messiah sebagai orang yang dewasa. Anyway, di film ini kita diperkenalkan sama karakter villain bengis yang cukup menarik, yaitu Fat Ruta. Dia punya lore mendalam sendiri yang menarik buat dibahas. Dia diperkenalkan dengan cara yang sama seperti di bukunya, yaitu dalam pertandingan gladiatorial untuk merayakan ulang tahunnya. Fat ini dipanggil Nabaron atau calon baron yang baru karena dialah yang akan mewarisi kekuasaan House of Harkonnen. Dalam perkenalan Fat Ruta, scene-nya ini digambarkan jadi hitam putih karena dijelaskan kalau begitulah cara kerja sinar matahari di Giedi Prime, planet asal dari House Harkonnen. Planetnya ini udah sangat tertutup polusi sehingga sinar matahari yang tembus ini cuma cahaya rendah dalam spektrum infrared. Bene Gesserit juga manggil dia dengan sebutan The Prospect. Itu karena Fate adalah bagian dari program pembiakan Bene Gesserit yang udah berusia berabad-abad untuk menciptakan Kwisatz Haderach. Nah, Paul Atreides sendiri juga termasuk nih dalam program ini, tapi dia harusnya bukan jadi laki-laki. Karena Lady Jessica diinstruksikan untuk punya anak perempuan. Yes, Bene Gesserit ini punya kemampuan ya untuk mengontrol jenis kelamin dari anak yang akan mereka lahirkan. Nah, anak perempuan ini yang harusnya bukan si Paul, yang nantinya ini harusnya direncanakan buat menikahi si Fat Ruta dan mengabadikan persatuan yang kuat antar kedua Great Houses. Nah, Bene Gesserit ini percaya kalau anak dari mereka inilah yang nantinya bakal menjadi Kwisatz Haderach. Agak creepy sebenarnya karena ya Paul sama Fate ini secara teknis kan sepupuan ya. Tapi karena Jessica ini jatuh cinta sama Leto Atreides dan Leto mau punya penerus, makanya Jessica ini malah ngasih Leto anak laki-laki dan gak patuh sama instruksinya Bene Gesserit. Ini mengacaukan rencana Bene Gesserit yang udah disusun selama berabad-abad dan turns out di film ini di-reveal kalau Reverend Mother Bene Gesserit lah yang menyarankan Emperor Shaddam untuk membantai semua klan Atreides. Ini karena mereka ini udah dinilai sangat menyimpang dari apa yang mereka rencanakan. Ironisnya ini malah jadi katalis yang memulai semuanya dan menempatkan Paul untuk bangkit sebagai Kwisatz Haderach itu sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan endingnya dan makna sebenarnya dari cerita Dune yang banyak salah dimengerti nih sama orang-orang. Dune Part 2 ini diakhiri dengan open-ended sama seperti di novelnya. Kita melihat serangan pembukaan perang suci yang dikatakan akan membentuk ulang alam semesta. Paul ini mendapatkan kemenangannya dan berhasil membalas dendamnya. Tapi apa akibatnya? Kenapa Five-nya nggak mengenakan? Apakah ini happy ending? Jawabannya jelas bukan ya, karena ini bukan happy ending. Tapi itu emang dimaksudkan dan ditujuankan oleh Frank Herbert saat dia bikin novelnya Dune dulu. Frank Herbert pernah bilang dulu kalau serial Dune adalah cautionary tale, kisah peringatan tentang perlunya mewaspadai kepemimpinan karismatik. Kalau kalian belum familiar dengan keseluruhan lore Dune, suasana di akhir filmnya ini mungkin sedikit membingungkan, sama kayak di novel originalnya dulu waktu pertama kali dirilis. Perjalanan Paul Atreides di akhir Dune Part 2 bukanlah sesuatu yang harus dirayakan. Walaupun ceritanya terstruktur seperti perjalanan dan origin dari seorang hero, tapi in the end, hero itu berubah jadi villain di saat-saat terakhir.
Denis Villeneuve baru-baru ini bilang di sebuah interview kalau dia paham kalau Frank Herbert bukan mau membuat kisah white savior atau seorang penyelamat kulit putih, tapi mau melakukan yang sebaliknya. Genre atau cara penceritaan white savior sendiri adalah sebuah tipe cerita yang sering digunakan di genre sci-fi, di mana jagoan atau karakter kulit putih datang ke satu tempat savage atau terbelakang untuk menyelamatkan penduduk asli dari hidup mereka yang sulit atau konflik yang mereka hadapi. Nah, tipe cerita ini biasanya menjustifikasi rasisme, klasisme, dan kolonialisme. Makanya, Frank Herbert ini membuat Dune sebagai kritik dan peringatan buat tipe-tipe cerita seperti itu. Nah, kalau kalian bingung, itu kayak gimana ya ceritanya? Mungkin kalian pernah nonton The Last Samurai tahun 2003 dan film John Carter. Nah, itu kayak gitu perasaan. Di akhir filmnya, Paul Atreides ini melakukan dua hal yang mengejutkan. Dia bilang kalau dia akan menikahi Princess Irulan, dia lalu mengirimkan pasukan Fremen-nya ke penjuru alam semesta untuk memulai perang suci melawan Great Houses. Perang ini adalah penglihatan masa depan mengerikan yang dilihat Paul sejak di film pertamanya. Fremen dan House Atreides memang menang di Arrakis, tapi konsekuensinya adalah perang besar-besaran yang akan membantai separuh alam semesta. So, kenapa Paul Atreides ini harus menikahi Princess Irulan untuk mengambil ahli tahta Emperor Shaddam IV, padahal dia bakal membantai semua orang juga, dan dia juga udah punya kendali atas rempah Melange di Arrakis. Dengan itu aja harusnya dia udah punya kuasa besar atas Great Houses. Apalagi spice ini adalah sumber daya paling penting di universe-nya Dune. Nah, seperti yang dikatakan di quote pembuka filmnya, di mana dibilang itu power over spice is power over all. Kalau Paul mengontrol spice dan posisi Paul yang juga adalah seorang pemberontak, dia bisa dianggap menghalangi kerja seluruh universe karena kontrol atas spice-nya itu. Dia bakal dimusuhin semua orang dan ini malah jadi bahaya besar buat dirinya dan keluarganya. Karena Great Houses bakal mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Paul dan Fremen-nya di Arrakis. Di bukunya dijelasin di bagian akhir, waktu Paul ini melihat Irulan, dia berpikir kalau Irulanlah adalah kuncinya. Dia juga bilang ke Chani kalau mereka ini harus mematuhi tatanannya. Artinya, Paul ini mau mendapatkan kekuasaannya secara legit dalam sistem yang berlaku di alam semesta. Makanya, Irulan adalah kunci. Di novelnya juga ada kesepakatan untuk menempatkan seorang Bene Gesserit di dalam kekaisaran, dan Irulan adalah orang yang mereka persiapkan untuk itu. Sedangkan di film, Reverend Mother Goddess Helen ngasih tahu Irulan kalau cuma ada satu cara supaya keluarganya tetap berkuasa. Nah, Paul sadar nih sama ini, dan dengan menikahi Irulan, Paul bukan cuma punya kendali atas tahtanya secara legal, tapi juga memenangkan Bene Gesserit. So, Paul menikahi Irulan demi perlindungan politik dari Bene Gesserit dan Royal Court. Dan Irulan sendiri basically juga punya motivasi yang sama ya. Irulan sendiri bakal jatuh cinta sama Paul, tapi itu baru di akhir novel keduanya, di Dune Messiah. Untuk saat ini, semua cuma murni keputusan politik. Keputusan yang jelas sangat bikin sakit hati si Chani. Tapi ini lebih dari sekedar perpisahan antara Chani dan Paul. Sepanjang filmnya, Chani khawatir Paul akan menjajah Fremen melalui propaganda kepercayaan mereka. So, saat itu beneran kejadian, Chani ini jadi sangat kecewa. Ini adalah perubahan besar dari bukunya, tapi bukan perubahan yang memperjelaskan maksud Frank Herbert di novelnya sebagai cerita anti-white savior. Chani menjadi representasi penonton yang harusnya nggak setuju sama semua hal yang dilakukan sama si hero-nya nih, si Paul Atreides. Selain itu, di akhir film, Paul juga mendeklarasikan perang terhadap keluarga-keluarga besar yang lain. Dia dikasih tahu kalau Great Houses of the Landsraad ini menolak untuk menghormati kekuasaannya. Di novel Dune dan Dune Messiah, kampanye dan perangnya Paul ini disebut Jihad Muad'Dib untuk menaklukkan alam semesta. Nah, ini nggak pernah diceritain langsung kejadiannya, even di novel. Perangnya terjadi secara off-screen antara buku pertama dan kedua, tapi implikasinya adalah nggak ada yang senang dengan kekuasaannya Paul Atreides, karena dia mengirim prajurit Fremen untuk mengambil alih setiap planet di alam semesta yang diketahui. Di novel Dune Messiah yang berlatar 12 tahun setelah Dune dan berakhirnya perang sucinya Paul, ada konspirasi buat membunuh Paul yang basically di poin itu udah jadi seorang diktator nih si Paul ini. So, dengan Paul digambarkan mendeklarasikan perang terhadap Great Houses di akhir filmnya, ini sesuai dan jadi setup buat event yang terjadi di antara dua buku ini. Tadi sempat gue bahas kalau Paul ini mau naik tahta secara sah kan, supaya dia bisa punya perlindungan politik dan gak diganggu sama pihak lain. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah, kenapa Paul malah memaksakan perang sucinya ke seluruh universe, yang akhirnya malah merenggut banyak korban? Terus kenapa juga Paul membiarkan Fremen ini jadi begitu ekstrim? Jawabannya singkat, agak meta, dan balik ke poin awal tadi, ini karena Frank Herbert mau menyampaikan sesuatu dengan novelnya. Dune adalah kritik dari cerita anti-white savior, dan Paul sendiri adalah karakter yang gak sempurna. Dia bahkan bukan orang baik dan bukanlah hero di cerita ini. Seperti yang Frank bilang sendiri, alasan dia menulis series Dune ini karena dia punya gagasan kalau para pemimpin karismatik terkadang harus diwaspadai, seolah tercantum label peringatan di dahi mereka kalau mereka ini mungkin aslinya berbahaya. Ini agak-agak familiar sama yang terjadi di mana ya?
kayak familiar gitu. Pemimpin karismatik kayaknya nggak pernah bikin salah. Menurut Frank, pemimpin yang likable dan karismatik bisa berdampak buruk bagi masyarakat dalam jangka panjang karena masyarakat cenderung nggak mempertanyakan pemimpin mereka. So, perang suci Paul ini diumpamakan sebagai contoh ekstrim tentang betapa salahnya pemikiran kayak gitu. Dengan menjadikan Paul sebagai tiran megalomaniak di akhir filmnya, ini menjadi peringatan buat penonton gimana pemikiran fanatisme semacam ini bisa menyebabkan genosida yang tak terhitung. Tapi, apakah Paul ini benar-benar orang jahat? Di satu sisi banyak orang yang merayakan dan mendukung kemenangannya Paul. Tapi di sisi lain dari novel lainnya dan dibilang sendiri juga sama Frank Herbert, diperjelas kalau itu bukan ujung dari ceritanya atau bukan tujuan dari ceritanya. Kalau dilihat, Paul udah mendapatkan penglihatan kalau dia bakal memimpin Fremen menyebar ke galaksi dan membantai siapapun yang gak sejalan dengan mereka. Paul awalnya udah nggak mau jadi sosok mesayah buat Fremen karena takut sama apa yang dia lihat di masa depan. Dia juga sadar kalau ramalan ini hanyalah propaganda palsu yang ditanam sama Bene Gesserit. Tapi ujung-ujungnya Paul tetap melanjutkan jalannya karena itulah satu-satunya caranya dia untuk balas dendam. Paul dan ibunya secara terang-terangan memanfaatkan agama dan kepercayaan Fremen soal lisan al-gaib untuk mendapatkan keinginan mereka. Ini juga terlihat dari percakapan Jessica dan Alia soal mempengaruhi yang lemah terlebih dahulu. Mereka juga terus menyebarkan kabar kalau Paul Atreides adalah The Chosen One dan mereka sadar kalau mereka memanipulasi orang lain. Ini bukan soal ramalannya benar atau terpenuhi dengan sendirinya, tapi merekalah yang memaksa dan menyetir supaya apa yang ada di ramalannya ini jadi kenyataan. Bahkan mereka-mereka juga yang bikin ramalannya. Tinggal cari aja siapa yang bakal mereka setir buat seakan-akan menjadi ramalan itu sendiri. Paul menyamarkan tujuannya dengan bilang kalau dia mau memerdekakan para Fremen dan melawan opresornya. Walaupun awalnya dia emang tulus dan peduli, tapi di akhir dari caranya Paul ini memaksa Emperor menyerahkan tahtanya dengan penuh darah dan conquest, ini menunjukkan kalau Paul ini punya ambisi dan nafsu personal yang lebih dari itu. Termasuk secara terbuka bilang mau balas dendam atas kematian ayahnya. Kenyataan di poin itu aja udah menunjukkan kalau Paul ini adalah seorang tyrant. Dia memanfaatkan fanatisme Fremen untuk bangkit menuju kekuasaan. Terlepas dari niatnya mulia atau tidak, Paul baru memicu perang yang berpotensi merenggut miliaran nyawa dan menghancurkan sebagian besar alam semesta. Secara historis, debat atau kebingungan soal karakter Paul ini sebenarnya bukan hal baru. Dan udah lama terjadi ya perdebatan kayak gini sejak awal novelnya ini diterbitin. Ini bisa dimengerti ya karena awalnya memang selama 2/3 awal cerita Dune ini, baik itu novel atau filmnya, Paul emang protagonis yang bikin dapat simpati orang-orang, yang bikin kita dukung. Tapi tiba-tiba karakternya berubah dan kita jadi nggak boleh mendukung dia. Selain itu karena switch Paul menjadi bad guy dan dampak perangnya ini baru digambarkan secara jelas di Dune Messiah, bisa dimaklumi juga kalau interpretasinya ini mungkin akan beragam tentang isi cerita Dune yang sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa film Dune Part 2 ini mengambil elemen dari novel Dune Messiah dan statementnya Frank Herbert langsung untuk memperjelas dampak sebenarnya. Jalan sempit yang ditempuh sama Paul untuk memimpin keluarganya dan Fremen ini menuju kemenangan sudah mengakibatkan dia hidup cukup lama untuk menjadi seorang villain. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Dune Messiah sendiri bersetting lebih dari 1 dekade setelah event Dune. Di era ini, Paul memerintah galaksi dari tahtanya di Arrakis dan diceritakan kalau lebih dari 60 miliar orang telah terbunuh dalam perang sucinya Paul. Denis Villeneuve juga udah menyuarakan keinginannya untuk membuat film Dune ketiga berdasarkan novel Dune Messiah. Tapi ending dari Dune Part 2 menunjukkan kalau Part 3-nya nggak akan jadi adaptasi yang akurat. Kenapa? Ada perubahan fundamental terbesar dalam akhir filmnya yang melibatkan nasibnya Chani. Di novelnya, Chani adalah pengikut setia dan orang yang sangat percaya sama Paul sejak mereka jatuh cinta. Chani udah tahu rencana Paul untuk menikahi Irulan dan dia menerimanya sebagai beban yang perlu dia lakukan atau dijalani. Chani ini paham kalau Paul ini meminang si Irulan sebagai manuver politik yang akan memperkuat kekuasaannya. Chani lalu berperan sebagai selirnya Paul di Dune Messiah yang hidup berdampingan dengan Irulan dan berharap bisa melahirkan anak-anaknya Paul. Tapi Chani nggak menyadari kalau Irulan ini meracuni makanannya dengan kontrasepsi supaya nggak ada pewaris kekaisaran dari Paul dan Chani. Sedangkan di filmnya, Chani adalah seorang rebel yang dari awal udah sadar kalau ramalan lisan al-gaib ini digunakan sebagai bentuk cultural control. Chani jadi patah hati dan sama terkejutnya kayak semua orang yang nonton termasuk gue waktu tahu Paul ini mau menikahi Irulan. Sehingga Chani ini nggak akan menjalani kehidupan sebagai selir Paul kayak di novelnya. Ini bisa jadi cara supaya Chani punya lebih banyak kebebasan dan peran yang lebih proaktif di versi film dibandingkan dari bukunya. Sedangkan Irulan kelihatan lebih bersimpati ke Paul di versi filmnya ini, menunjukkan kalau keduanya ini mungkin akan menjadi pasangan yang cocok tanpa harus ada embel-embel selir.
Singkatnya, Chani di setup untuk punya peran yang sangat berbeda di Dune Part 3. Dia nggak akan berada di sisi Paul, dan itu secara fundamental bisa mengubah karakter arc dari Chani dan Paul bahkan ya di film berikutnya. Chani bahkan mungkin bakal jadi tokoh antagonis buat si Paul, memimpin faksi Fremen yang menolak lisan Al-Gaib dalam perang sucinya. Ya, antagonis buat Paul tapi jadi hero buat para penontonnya. Ngomong-ngomong soal kelanjutan ceritanya, kita jadi bertanya-tanya nih, gimana nih kelanjutan dari Dune Part 3 ini atau Dune Messiah? Seperti yang udah gue singgung tadi, sutradara Denis Villeneuve sendiri udah berulang kali menyatakan minatnya untuk bikin film ketiga berdasarkan buku atau novel Dune Messiah. Dan di awal Februari 2024 lalu, dia bilang kalau screenplay-nya udah hampir selesai. Sekarang mungkin udah kelar ya. Ini basically mengkonfirmasi kalau filmnya bakal dibuat. Dia juga bilang kalau dia nggak mau terburu-buru dan dia mau memastikan kalau dia kembali ke Universe Dune untuk ketiga kalinya ini harus worth it. Dia harus bikin sesuatu yang lebih daripada Dune Part 2. Kemungkinan Denis Villeneuve ini juga bakal menunggu beberapa tahun lagi sebelum mulai syuting supaya aktornya ini bertambah tua, karena kalau di novelnya sendiri ini ada time skip 12 tahun antara Dune ke Dune Messiah. Selain itu, sebelum perilisan Dune Part 2, komposer Hans Zimmer juga mereveal kalau dia udah mulai menulis musiknya untuk film ketiganya. Setelah si Denis Villeneuve ini masuk ke ruang kerjanya dan tanpa ngomong apa-apa ngasih atau naruh buku di mejanya, yaitu buku Dune Messiah, yang bikin mereka langsung connect, oh kayaknya bakal lanjut nih. So, penulis sekali sutradara dan komposer musiknya udah pasti bakal kembali di film ketiganya nanti. Dan kita bisa expect film masterpiece lagi buat kelanjutan ceritanya Dune. Selain film sequelnya, Dune juga bakal dapat prequel TV series di layanan streaming Max berjudul Dune Prophecy. Dan kabarnya trailernya bakal dirilis minggu depan. Ceritanya berlatar 1000 tahun sebelum peristiwa Dune. Serial ini akan mengikuti dua saudara Valia dan Tula Harkonnen saat mereka memerangi kekuatan yang mengancam masa depan umat manusia dan mendirikan sekte yang dikenal sebagai Bene Gesserit. So, ini bakal jadi orinya Bene Gesserit. Ya, kita tunggu aja semuanya, tapi yang pasti ini adalah film atau franchise yang keren banget. Kita wajib tungguin. So, itu dia semua hal yang bisa kita jelasin dari plot dan ending dari film Dune Part 2. Menurut kalian gimana filmnya? Excited buat ngelihat cerita Paul berikutnya? Atau mungkin kalian punya interpretasi sendiri atas ending yang gue jelasin tadi? Kalian bisa diskusi semuanya di kolom komentar di bawah, dan gue tungguin di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the universe.